Hi everyone, welcome back to my channel. Kali ini gue akan ngebahas mengenai film Run, Hide, Fight. Film ini dirilis di tahun 2020, disutradarai dan ditulis oleh Kyle Rankin. Plot film ini cukup simpel tentang active shooting situation yang terjadi di sebuah sekolah, dan seorang murid bernama Zoe memutuskan untuk melawan kelompok ini. Cast di film ini nggak terlalu banyak, yang gue kenal ada 2 orang. Isabel May dari series Young Sheldon, dan Thomas Jane yang sempat berperan sebagai Punisher sih. Dan serial TV Hang, sempat juga main di Predator. Dan sisanya gue nggak terlalu tahu. Mungkin alasannya untuk alokasi budget kali ya. Daripada spend banyak untuk gaji aktor, lebih baik fokus ke set dan effect. Dan untuknya dalam hal ini cukup oke. Dari sisi acting juga cukup, nggak kurang dan nggak lebih. Gue dapet sedikit vibe Lara Croft dari karakternya si Zoe sih. Gimana cara dia bergerak sampai cara dia bawa senjata. Selain itu, karakter si Zoe ini sedang berada di tempat yang buruk sih setelah apa yang terjadi dengan dia. Dan sepanjang film lu makin tahu dan ngerti apa sih yang terjadi sebelumnya, sebelum kejadian ini. Film ini juga punya topik yang cukup sensitif sih, karena apa yang terjadi sebelumnya. Walaupun bukan kejadian di Indonesia, tapi beritanya kedengaran sampai sini. Dan yang mencemaskan karena hal ini bisa terjadi di setiap sekolah. Terlebih lagi karena anak-anak ini berada di fase remaja, ngebuat semuanya jadi lebih unpredictable dan cenderung impulsif bahkan. Ada aspek psikologis di film ini, ada trauma, disappointment, ada grief di sana yang ada di beberapa karakter. Bahkan ada sedikit aspek filosofinya melalui dialog antara penyandra dan salah satu muridnya sih. Mempertanyakan kenapa Tuhan membiarkan ini terjadi. Dan gak banyak sih film yang tipe seperti ini ngambil sisi filosofinya. Kebanyakan cuma sampai di sisi psikologisnya aja. Dan gue ngasih poin plus untuk hal ini. Ini juga ngingetin dengan film Joker sih. Gue sedikit ngerti sudut pandang mereka, kenapa mereka melakukan hal ini. Walaupun menurut gue setidaknya bisa digali lebih dalam lagi. Dan gue juga gak membenarkan apa tindakan mereka. Tapi the world is a fucked up place. Setiap aksi akan ada konsekuensinya. Ada juga pembahasan mengenai guru, di mana hal ini merupakan sudut pandang yang cukup menarik sih dalam kejadian ini. Dan terlihat ada guru yang emang benar-benar baik dan care terhadap muridnya. Sedangkan di sisi lain ada tipikal guru yang ngebuat lu berpikir sih, kayak lu beneran nih jadi guru. Film ini juga bukan film yang terlalu berfokus pada violence-nya sih, walaupun tetap ada di sana. Tapi sesuai dengan porsi yang ada untuk film ini. Gue rasa juga film ini pengen nyampein pesan yang mirip dengan film Joker tentang orang yang terus-menerus didorong oleh lingkungan sih, dan memutuskan untuk mengambil tindakan dari keadaan tersebut. Mengingatkan kita semua sih untuk tetap berbuat baik ke semua orang, atau paling nggak mengganggu orang sih. So, film ini sangat layak untuk ditonton. Salah satu film yang ngebuat gue kaget karena ngelewatin ekspektasi gue, dan gue suka karena ketika hal ini terjadi, plotnya juga nggak rumit, bisa jadi ini juga karena plotnya cukup simple, jadi lu bisa lebih nikmatin apa yang terjadi di sekolah ini. So, nonton kalau kalian punya waktu, ini sangat gue rekomen banget. Anyway, thank you for watching. Ini Patrick signing off. Bye.